Halo Pisces, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk membacakan energi percintaan kamu ya, love life kamu di bulan April. Tapi ingat, ini gak resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun di video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, di sini kita akan lihat seperti apa energi love life kamu untuk bulan April ini. Dan karena ini melihat dari dua sisi, energinya bisa vice versa ya, bisa kebolak-balik. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Ambil yang resonate aja. Zodiac Sun, Moon, Rising, Venus, Pisces. Oke, di sini kita punya The Sun. Kemudian ada Ace of Swords. Kemudian ada The Hangman. Wah, aku melihat di sini ada hubungan yang menggantung ya. Kamu mungkin lagi dalam masa jeda. Kalau nggak menggantung ya mungkin kamu lagi LDR-an ya, long distance relationship, hubungan jarak jauh, beda kota, pulau atau negara ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Dan aku merasa kalau hubungan kamu menggantung ya, nggak ada kejelasan tentang status kamu ya. Ya, aku melihat di sini lebih tepatnya sih kayaknya memang nggak ada kejelasan gitu ya, karena di sini ada The Sun yang dimana seseorang ini, ingat ya, bisa vice versa, seseorang yang dealing dengan kamu ini, orang ini kayaknya lagi stres ya, lagi pusing gitu ya, memikirkan masalah ini, memikirkan hubungan ini, dan ingin memberikan sebuah kejelasan gitu loh. Dan ini mungkin orang ini cukup lama ya berdiam diri atau berdiaman dengan kamu, dan dia banyak mikir, banyak merenung gitu ya. Dan pada titik tertentu dia akhirnya bisa melihat segala sesuatu atau problem atau masalah yang terjadi ini dengan clear, sehingga dia ingin memberikan kejelasan untuk hubungan ini ya. Dengan adanya Ace of Swords ini, dia tahu apa yang ingin dia lakukan selanjutnya gitu loh. Dia tahu di sini, karena tadi juga aku bilang ya bahwa sebelumnya itu kayak orang ini banyak stres gitu ya, nggak tahu apa yang harus dia lakukan, membuat keputusan apa, harus bagaimana gitu ya. Karena di sini di Ace of Swords ini orang ini sudah tahu sepertinya apa yang dia maukan, itu udah nggak seruat gitu ya, nggak seruat dulu gitu ya, seperti itu. Dan udah clear dengan pikiran-pikiran yang mengganggu itu ya, sehingga aku lihat orang ini mungkin ingin speak up sama kamu, ingin maju ke arah kamu karena sudah jelas apa yang dia maukan ya. Orang ini mungkin dalam beberapa waktu dekat mungkin akan jujur sama kamu ya, akan jujur tentang mungkin apa yang dia pikirkan, yang dia rasakan, atau mungkin tentang kejelasan di dalam hubungan kamu gitu. Kemudian kita lihat lagi, karena sebelumnya juga bukan kamu aja ya yang merasa bingung, mungkin dia diem ini juga kayaknya bingung gitu loh, harus bagaimana, harus membuat keputusan apa kayak gitu. Oke, yes, di sini ada Five of Swords ya. Di masa lalu, di masa sebelumnya, kamu bertengkar dengan orang ini ya. Kamu banyak salah pahamnya, dan kesalahpahaman ini aku melihat di sini karena komunikasi ya. Komunikasi kalian nggak baik di sini ya, terjadi kesalahpahaman, sering miskomunikasi gitu ya, seperti itu. Kemudian di sini ada Four of Wands ya. Oke, untuk beberapa orang nih aku ngeliat mungkin kamu sudah berumah tangga di sini dengan orang ini. Mungkin ini pasangan kamu sendiri, atau mungkin sebelumnya kamu pernah bertunangan dengan orang ini. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Tapi bisa juga ini menandakan yang sebenarnya dia nyaman gitu loh bersama kamu ya. Sebenarnya dia ingin membangun hubungan yang
ada tujuan gitu loh. Kalau kalian belum menikah ya ini kayak tentang pernikahan, visi dan misi ke depan, nah istilahnya tuh kayak gitu. Dan ingin memperbaiki hubungannya dengan kamu gitu loh, memperbaiki kembali gitu. Ya kan, di sini ada the temperance ya. Temperance ini bermakna ingin memperbaiki hubungannya dengan kamu ya. Ingin adanya win-win solution gitu ya, kayak berkompromi, menyelesaikan masalahnya dengan kamu kayak gitu. Makanya tadi aku bilang di Ace of Swords ini orang ini tahu sebelum tahu ya. Tujuannya tuh jelas, pikirannya tuh jelas, pengen begini. Nah, salah satunya adalah ini ya, Four of Wands ini mungkin ya, yang dimana ke depan gitu ya, dia benar-benar ingin punya visi dan misi yang sama dengan kamu ya. Contoh kalau misalkan kalian belum menikah ya, tujuan dia ke pernikahan itu kalian tuh punya tujuan yang jelas gitu ya. Jadi kayak menikah itu bukan tentang menikah doang gitu, tapi tentang membangun hubungan bersama dan benar-benar satu tujuan gitu loh. Kamu dengan dia itu sama gitu loh, tujuannya ke depan bagaimana kayak gitu. Ya, jadi bukan hanya tujuan ke menikah doang gitu, enggak, tapi kayak lebih ke ada lah ya di sini yang mungkin sepemikiran dengan kamu gitu ya, sejalan dengan kamu, yang dimana kalau kamu menginginkan pasangan yang sampai akhir ya mungkin orang ini bisa gitu loh, seperti itu juga, seperti itu ya. Dan juga aku rasa selain itu dia juga akan mencoba di sini untuk, karena di sini ada Five of Swords ya, kesalahan-kesalahan sebelumnya atau konflik-konflik sebelumnya ya, dia mau mencoba untuk ya seperti yang tadi, berkompromi gitu ya. Ya udah dulu kayak gitu loh istilahnya, sekarang ya sekarang, kita harus memulai lagi. Bagaimana sih cara kita mulai bareng lagi, nah istilahnya kayak gitu loh. Ya, ini juga menandakan berusaha gitu loh untuk kalian itu bisa saling memahami satu sama lain kayak gitu, mengerti satu sama lain ya. Karena aku ngerasa di sini dengan adanya temperance ini, kamu dengan dia ini sebenarnya sama loh, sama ya, punya harapan atau keinginan yang sama di sini ya. Kalian ini punya tujuan yang sama sebenarnya ya, tapi entah kenapa ada Five of Swords ini, bisa ini memang seperti yang tadi ya, tentang komunikasi ya. Komunikasi ini nggak jelas, atau dianya di sini ya, bisa kamu bisa dia ya, tapi di sini karena energi dia ya yang aku tarik, dia ini sebelumnya ini mungkin terlalu karena kamu banyak salah pahamnya, mungkin dianya ini kayak orang yang tidak terlalu terbuka gitu loh, atau terlalu jujur seperti itu. Jadi banyak hal yang mungkin dia tutupi, dia nggak jadi diri sendiri, atau dia nggak bisa terlalu buka-bukaan gitu loh ya sama kamu gitu ya, karena masih ada, aku nggak tahu entah ini bisa karena ego dia gitu ya, yang dimana dia nggak mau dilihat bahwa dia punya kekurangan ini, nah istilahnya tuh kayak gitu. Tapi bisa juga karena rasa takut atau salah dipahami atau dinilai oleh kamu itu kurang baik, bisa. Kemudian bisa juga kalau dia tahu kalau kamu tahu sesuatu yang kurang menyenangkan atau kayak itu, bisa dia pikirkan sebagai kelemahan dia, yang dia pikir itu sebagai kelemahan dia takut kayak kamu gunakan untuk memanfaatkan dia gitu, atau untuk menyakiti dia atau meninggalkan dia, bisa juga seperti itu gitu loh ya. Yang intinya kalian ini banyak salah pahamnya di sini, karena kalian belum cukup untuk terbuka atau jujur satu sama lain, belum cukup untuk percaya satu sama lain kayak gitu, belum cukup untuk kalian tuh sama-sama jujur gitu loh di sini. Jadi ada tahap dimana mungkin kalian kurang gitu loh mengenali satu sama lain, seperti itu. Oke. Dan di sini ada sopan. Ya, ini aku rasa ini tentang tindakan ya. Tindakan atau tentang awal yang ingin dia lakukan. Tindakannya awal gitu. Mungkin dia akan mulai bertindak, bisa menunjukkan, bisa ya bertindak ya.
ada kaitannya dengan menunjukkan entah ini dia mulai komunikasi dulu gitu ya, atau dia langsung di sini datengin kamu kayak gitu. Oke. Seperti itu. Kita lihat di sini. Ingin menyelesaikan kesalahpahaman di antara kamu dengan dia. Ya kan, di sini ada rekonsiliasi lagi. Ya orang ini ingin ketemu sama kamu, rekonsiliasi ini bisa ketemu, bisa dia ingin menyelesaikan masalahnya dengan kamu kayak gitu. Kemudian di sini ada unrequited love, ya merasa tidak dipahami, merasa tidak mengerti, merasa cinta bertepuk sebelah tangan gitu. Ya aku lihat ada yang memang menggantung ya cukup lama, karena di sini ada release your ex. Dia kayak orang yang sudah menjadi mantan gitu ya, tapi dia belum menjadi mantan ya, paham ya? Jadi karena di sini ada hangman yang dimana kayak hubungan menggantung gitu loh, nggak jelas. Tapi kamu dengan dia itu udah nggak sama lagi gitu loh, ya. Seperti itu. Kalaupun memang orang ini sudah menjadi mantan kamu, dia stagnan sama kamu, ya. Dia ingin kembali rekonsiliasi dengan kamu. Dan di unrequited love ini aku ngerasa kayak, ya mungkin ini kayak kesalahpahamannya antara kamu dengan dia, yang dimana salah satu di antara kalian tuh merasa tidak dicintai karena entah diabaikan, karena tidak dimengerti, tidak dipahami, atau tidak diprioritaskan gitu ya untuk sebelumnya gitu. Ya karena di sini juga ada Five of Swords, kayak orang yang lagi sedang berkonflik, orang yang lagi sedang berantem gitu, dan kemudian di saat berantem itu dia kayak mengabaikan kamu gitu loh ya. Makanya bisa dibilang unrequited love ini kamu merasa dia tidak mencintai kamu, begitu juga sebaliknya, dia merasa juga tidak mencintai kamu gitu, karena dia mengabaikan kamu, ya udah kamu berlalu gitu aja gitu loh. Kamu nggak kembali, kamu nggak coba kontak dia. Nah hubungannya jadi kayak gini gitu loh, selesai begini aja gitu loh, nggak ada kata putus, nggak ada apa-apa gitu loh, istilahnya tuh gitu. Oke. Makanya ini kalian dua-duanya ini aku ngerasa kayak juga sama ya, stuck gitu, stres gitu. Karena apa, ini rekonsiliasi ini harus masalahnya diselesaikan dulu ini gitu loh. Kalau memang putus ya harus putus baik-baik, nah istilahnya tuh kayak gitu ya. Karena dalam konteks tertentu atau dalam kasus tertentu atau dengan orang tertentu itu semuanya nggak sama ya. Kadang-kadang kalau udah selesai, udah selesai aja, walaupun itu nggak ada kata-kata, itu bisa ya kalau memang situasi perjalanannya seperti itu ya, konteks cerita cintanya dengan orang tertentu itu seperti itu. Tapi ada juga yang nggak bisa seperti itu gitu ya, dengan orang-orang tertentu gitu ya. Kadang-kadang dia harus memerlukan kejelasan, harus diselesaikan dengan contohnya yaitu jadian baik-baik, ya putus harus baik-baik, tidak bisa berlalu begitu aja gitu. Kadang-kadang ada yang situasinya harus kalian berdua ada rekonsiliasi di sini, kayak omongan kayak gitu loh ya. Kalau memang udah selesai ya udah harus diselesaikan gitu ya, dengan ngomong berdua, bertemu sama dia, ya udah kalau hubungan kita putus ya udah selesai kayak gitu loh ya. Ada beberapa yang harus melalui itu gitu, tapi ada beberapa kasus itu nggak perlu seperti itu tuh bisa gitu ya. Jadi nggak semua itu harus disamain ya, karena setiap perjalanan cinta kamu ya, katakanlah kamu atau setiap orang ya, sesuaikan aja gitu, katakanlah gitu ya, itu tuh nggak sama, beda-beda. Mungkin kamu dengan si A bisa begini, dengan si B bisa begini, tapi dengan si C nanti kamu nggak bisa seperti ini. Nah istilahnya tuh kayak gitu ya. Jadi setiap jalan cerita cinta dengan setiap orang itu tidak sama gitu. Nah kamu ini mungkin yang tipe-tipe nggak bisa seperti itu ya, yang nggak bisa berlalu gitu aja gitu. Kamu harus menyelesaikan di sini gitu, harus ketemu sama orangnya. Kayak kalau nggak nanti kamu seperti ini, kayak ngerasa ngegantung-gantung, kamu sulit move on, kamu susah move on. Ingin bersama orang bersama orang baru kamu terasa susah ya, karena di dalam batin kamu kayak ada sesuatu gitu loh yang kayak belum selesai gitu ya. Walaupun kenyataannya kamu dengan orang ini udah lama banget nggak sama gitu loh, nggak pernah berketemu, nggak pernah ngobrol bareng, atau kayak pokoknya nggak pernah gitu loh ketemu atau ngomong gitu, nggak pernah. Bahkan ini bisa lama ya, bisa 1 tahun 2 tahun gitu ya. Walaupun di dalam segi fisik kalian udah selesai gitu ya, tapi di dalam segi batin itu kalian belum selesai gitu.
ya, karena ya ini kadang-kadang hal itu tuh untuk kalian menyelesaikan yang belum selesai gitu ya, harus ketemu orangnya, jelaskan, selesaikan dulu. Nah seperti itu, jadi biar nggak ada yang kayak ngehambat atau ngegantung-gantung kayak gitu istilahnya ya. Kemudian kita lihat lagi di sini untuk zodiak dia ya, kita lihat yang paling kencang. Oke, di sini kita punya Aquarius, ada Aries, ada Gemini ya. Gemini, Aries, Aquarius ya untuk zodiak dia yang paling kenceng. Tapi ini nggak jadi patokan. Kemudian aku melihat ada Leo, ada Pisces, ada Sagittarius, kemudian ada Libra, Gemini ya, Gemini, Aquarius. Kemudian di sini ya ada Sagittarius lagi ya. Oke. Pisces, oke. Jadi ini saja ya. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.